Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali pertemuan pertama kita pada pelajaran PTI di bagian Adobe Photoshop. Yang pertama, saya akan mengenalkan beberapa tampilan dari Photoshop. Oh ya, di sini kita menggunakan Photoshop CS3. File, Edit, Image, dan seterusnya ini dinamakan menu, di bawahnya dinamakan Option, dan yang di pojok kiri dinamakan Toolbox. Kita akan membuat sebuah desain logo sederhana. Caranya, untuk membuat project baru, kita bisa mengklik menu File, lalu New. Di sini muncul pengaturannya. Kita misalkan nama project kita yaitu logo. Atur seperti ini saja, lalu open. Nah, di sini sudah muncul background tempat kita membuat sebuah desain. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran. Caranya dengan mengklik ellipse tool yang ada pada toolbox, dan untuk membuat sebuah lingkaran yang proporsional kita bisa menekan tombol shift pada keyboard sambil mendrag gambar kita pada mouse ataupun touchpad di laptop seperti ini. Lalu kita bisa mengubah warna lingkaran ini dengan mengklik fill, dan bisa kita pilih warna sesuai keinginan kita. Lalu kita ingin meletakkan posisi lingkaran ini ke bagian tengah lembar kerja kita. Caranya dengan mengklik move tool pada toolbox. Nah, ini bisa kita geser-geserkan. Langkah selanjutnya, kita akan coba membuat efek pada lingkaran ini. Caranya, kita ke bagian layer ellipse 1 ini, kita lakukan double click. Nah, maka akan muncul layer style blending option ini. Kita bisa atur efek yang kita inginkan dengan memilih stylenya. Misalkan kita ingin memilih inner glow. Di sini bisa kita atur opacity dan sebagainya, tergantung kreasi kita. Bisa juga inner shadow-nya. Nah, di sini pada bagian inner shadow hanya sebagian pinggiran yang berwarna gelap ini. Ini dikarenakan distance-nya kita atur 5. Kita coba nolkan. Nah, maka efek pada bagian tepi ini secara merata pada semua tepi lingkarannya. Lalu kita juga bisa atur chalk-nya. Kayak gini, kita geser saja ataupun kita masukkan input nilai persentasenya ataupun size-nya, dan warnanya bisa kita pilih. Misalkan warna ini, lalu kita klik OK. Nah, kita akan coba membuat sebuah teks pada lingkaran ini, atau pada logo kita. Caranya dengan mengklik horizontal type tool pada toolbox, tinggal kita ketikkan. Lalu kita pindahkan ke bagian lingkaran ini. Kita coba lagi membuat sebuah teks. Kita klik horizontal type tool, lalu kita letakkan di sini kursornya dan kita ketik.
kita bisa atur ukuran tulisan ini dengan cara melakukan double klik pada layer teks yang kita inginkan. Di sini kita bisa atur stroke-nya. Nah, begini ketika kita mengatur size-nya. Ataupun pada tulisan DRY ini, kita double klik saja pada layer DRY. Kita atur stroke-nya. Lalu kita geser saja size-nya ya. Seperti ini. Lalu kita oke-kan. Ataupun misalnya kita ingin mengubah ukuran ataupun jenis tulisannya, caranya sama, kita double klik pada tulisan yang ingin kita ubah. Maaf, kita double klik pada icon T ini ya. Nah, pada optionnya bisa kita atur jenis tulisannya ataupun ukurannya. Saya ulangi, kita klik pada yang huruf T ini, double klik, maka secara otomatis optionnya akan mengarah pada pengaturan tulisan ini. Bisa kita pilih jenisnya, ataupun ukuran dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini. Begitulah cara membuat sebuah desain logo sederhana. Langkah selanjutnya saya akan menunjukkan cara menyimpannya dengan klik menu file lalu kita save as. Kita bisa menyimpan dengan format Photoshop ataupun format gambar, bisa JPEG ataupun PNG dan sebagainya. Untuk format Photoshop, kita nantinya bisa melakukan pengeditan pada logo yang kita buat. Nah, kita save. Oke. Atau kita save menggunakan format PNG. Kita pilih saja di formatnya PNG. Nah, kita save. Cara untuk melihatnya, kita ambil saja di direktori yang kita tempat menyimpan tadi. Tadi saya menyimpan di dokumen saja. Lalu jika kita menyimpan dengan format PNG atau gambar, begini hasil logo sederhana yang saya buat. Begitulah teman-teman penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.